warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca doa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah Amin. SWT, Amin. sehingga kita bisa belajar bersama di sini. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Anak-anak, sekarang kita memasuki pelajaran yang 9. Kemarin kalian sudah belajar pelajaran yang ke-8 tentang perilaku. Perilaku yang terpuji. Apa saja? Masih ingat anak-anak? Apa saja yang termasuk perilaku terpuji? Apa aja? Di skip. Anak-anak masih ingat kan pelajaran yang kemarin? Masih ingat. Bahas tentang apa? Coba Mbak Devi. Gemar membaca perilaku yang termasuk perilaku terpuji. Siapa lagi yang ingat? Ya, pantang menyerah. Ada lagi? Ya, rendah hati. Jadi anak-anak masih ingat ya. Sekarang Ibu lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang mari kita sholat. Yang Ibu akan bahas keutamaan sholat. Coba aja. Ya. Anak-anak sekarang sudah memasuki pelajaran yang ke-9. Pelajaran 9 itu membahas tentang keutamaan sholat. Tujuan dari pembelajaran ini supaya kamu setelah mempelajari ini, semoga kalian bisa memahami keutamaan sholat. Apa saja? Perhatikan. Bentar, Bu. Anak-anak, coba perhatikan gambar. Ada seorang anak yang sedang berpikir. Di dalam pikirannya dia terlintas, mengapa ya kita harus sholat? Kenapa kita harus sholat? Coba kalian perhatikan, sholat merupakan kewajiban setiap muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Orang yang sholat dengan ikhlas akan mendapatkan keutamaannya. Apa keutamaan itu? Keutamaan disebut juga kelebihan daripada yang lain. Perhatikan gambar keutamaan sholat. Keutamaan sholat: 1. Sholat termasuk rukun Islam. 2. Setelah syahadat. Ada
penjelasan dari hadis Nabi, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka ia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan, ia melunturkan agama. Itu diibaratkan sebuah bangunan, tapi sholat itu tiangnya. Apabila seorang muslim mengerjakan sholat, berarti dia sudah berpartisipasi untuk menegakkan bangunan, memperkuat bangunan. Tapi sebaliknya, kalau tidak mengerjakan sholat, berarti orang tersebut telah merobohkan agama. Keutamaan sholat yang kedua yaitu sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad menerima perintah sholat langsung dari Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril, langsung menerima dari Allah. Peristiwa itu terjadi pada waktu peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Keutamaan yang ketiga, keutamaan sholat yang nomor 3, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat. Jadi sholat itu ditanyakan yang pertama kali. Di sini ada hadis dari Nabi, sesungguhnya amal seseorang hamba yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, baik, maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Al-Baihaqi. Anak-anak yang ibu banggakan, keutamaan sholat yang nomor 4 adalah termasuk amal yang paling disukai Allah. Jadi sholat itu amalan yang paling disukai Allah. Di sini dijelaskan dari Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling dicintai Allah? Bertanya kepada Nabi. Beliau Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Jadi yang paling disukai Allah itu sholat pada waktunya. Kemudian dia bertanya lagi. Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Beliau bertanya lagi, apa Rasulullah? Selanjutnya Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian keutamaan sholat yang nomor 5, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Di sini ada hadis juga yang menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, bagaimana pendapat kalian seandainya sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotorannya? Mereka menjawab, tidak akan ada tersisa sedikit pun kotorannya. Jadi lalu beliau bersabda, seperti
kita. Sama dengan hadis ini yang diceritakan oleh Nabi. Kalau kita ngaji sehari 5 kali setiap hari, apa masih kotor badan kita? Tidak mungkin kan? Sama dengan sholat. Kalau kita sholat sehari semalam 5 kali, jadi dosa kita dihapus. Keutamaan sholat yang nomor 6, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi anak-anak masih jangan ke saya kalau anak-anak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang yang sudah mengerjakan sholat, yang melakukan sholat, masih tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut terjadi karena mereka kurang memahami akan makna sholat, tidak memahami makna sholat, dan mereka hanya sekedar menjalankan kewajibannya, sehingga mereka masih melaksanakan perbuatan yang keji dan mungkar. Oke, baik anak-anak. Yang ketujuh, keutamaan sholat. Orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Siapa yang ingin ke surga Firdaus? Nah, semuanya ingin masuk ke surga. Jadi sholatnya harus khusyuk. Kalau ingin khusyuk sholatnya, berarti kita harus tahu makna dari bacaan sholat. Sesuai ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 9 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna firdausa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yaitu akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Amin. Mudah-mudahan kita semua masuk ke surga Firdaus. Amin. Kekal di sana. Kemudian yang nomor 8, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, itulah beberapa keutamaan sholat. Untuk mendapatkan keutamaan tersebut, marilah kita melaksanakan sholat dengan hati yang ikhlas.
Semoga bermanfaat dan kamu bisa memahami apa keutamaan sholat itu. Skip aja. Setelah ibu menerangkan materinya tadi, sekarang ibu ingin tahu. Ibu bentuk kelompok kalian, ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti yang paling baris depan ini maju ke ibu beritahu keutamaan sholat. Setelah itu kamu sampaikan kepada teman-temannya yang baris belakang maju ke ibu untuk memberikan kesimpulan. Bisa kan anak-anak? Siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, baris depan maju. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Ya. Ya, contoh lagi. Jika sholatnya bagus, maka dia akan sukseskan. Jika sholatnya buruk, maka dia akan rugi. Oleh karena itu, sebaik kita sholat dengan baik agar sholat kita termasuk sempurna. Ya, bagus anak-anak. Sudah tahu kesimpulannya, sudah tahu keutamaan sholat. Silakan kamu duduk kembali ke tempat semula. Untuk selanjutnya, anak-anak, setelah sekian ini ibu sudah menerangkan, sudah ada kesimpulan tadi. Jadi ibu dilanjutkan memberi tugas buka buku Al-Mustafanya pelajaran 9 halaman 57. Ya. Kamu kerjakan nanti di rumah, ya. Ini tugas rumah berarti PR. Nah, waktunya sudah habis, mau ganti pelajaran yang lain. Nanti dikerjakan di rumah yang halaman 57, Romawi 1 sampai Romawi 2. Sudah skip. Setelah ini anak sudah diberi tugas, sudah pergantian jam, jadi ibu tutup pertemuan ini. Semoga materi tadi keutamaan sholat bisa kamu terapkan di rumah.